Here's a chance for Rebic and Giroud. That is gorgeous. Still. Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Thomas Tuchel berikan warna baru di Persija. Kehadiran Thomas Tuchel memberikan warna baru di Persija Jakarta. Gaya sepak bola pragmatis dan monoton pelan-pelan coba ditinggalkan Macan Kemayoran. Thomas Tuchel kerap menggunakan formasi 3-5-2 di Persija. Teranyar formasi tersebut kembali diterapkan Thomas Tuchel saat Persija menggelar uji coba saat Jumparan Nusantara. Peragaan operan bola-bola pendek dilakukan pemain-pemain Persija. Persija begitu sabar membangun proses build up, begitu ada celah langsung coba dimanfaatkan. Kehadiran sosok Hanno Behrens makin menyempurnakan skema itu. Tottenham versus Sevilla, The Lily Whites ditahan Los Nervionenses 1-1. Laga Spurs versus Sevilla berlangsung di Swan World Cup Stadium. Babak pertama tak ada gol yang tercipta. Memasuki menit ke-50, Spurs berhasil mencetak gol lebih dulu lewat aksi Harry Kane. Sevilla mampu menyamakan kedudukan di menit ke-61 berkat aksi Ivan Rakitic. Di sisa-sisa pertandingan tak ada gol tercipta. Spurs versus Sevilla selesai 1-1. Brest Giroud bawa AC Milan tumbangkan FC Köln 2-1. Milan menghadapi FC Köln di Rhein-Energie Stadion pada laga pramusim bertajuk Telekom Cup 2022. Rossoneri bisa mencuri gol pada menit ke-16 lewat aksi Olivier Giroud. Here's a chance for Rebic and Giroud. That is gorgeous. Still. Memasuki menit ke-36, Milan kembali mencetak gol berkat Brest Giroud. Yes. Now it's Giroud, half a yard to try and bend it. Skor 2-0 untuk Milan bertahan hingga babak pertama tuntas. Memasuki babak kedua, Köln mencoba mencuri gol. Hasilnya pada menit ke-86 Florian Wirtz berhasil memperkecil kedudukan menjadi 2-1. Skor tersebut bertahan hingga laga bubar. AS Roma versus Portimonense, pasukan Mourinho menang 2-0. AS Roma versus Portimonense berlangsung di Estadio Municipal de Albufeira. Anak asuhan Jose Mourinho berhasil unggul lebih dulu di menit ke-27 lewat aksi Filippo Trippi. Skor 1-0 menghiasi babak pertama. Memasuki paruh kedua, tepatnya menit ke-71, Nicolo Zaniolo berhasil menggandakan keunggulan AS Roma. Tammy Abraham sebetulnya punya kesempatan bagus memperbesar keunggulan Roma pada menit ke-87, namun mantan pemain Chelsea itu gagal mencetak gol lewat eksekusi penalti. Roma pun menuntaskan uji coba dengan kemenangan 2-0. Inter Milan comeback imbangi AS Monaco 2-2. Laga pramusim antara Inter Milan versus AS Monaco dilangsungkan di Stadion Paulo Mazza. Monaco mampu unggul 2 gol lebih dulu berkat aksi Alexander Golovin di menit ke-7. Palla pericolosa, entrano in area, il tiro, c'è il gol del Monaco. Dan Wissam Ben Yedder di menit ke-30. La verticale per Ben Yedder che entra in area, il sombrerino. Inter mampu menyamakan kedudukan berkat aksi Roberto Gagliardini di menit ke-42 Palla alta, il colpo di testa, il miracolo, il gol di Gagliardini. dan Christian Aslani di menit ke-60. E sinistro il tiro, il miracolo del portiere, Aslani. Skor imbang 2-2 pun menghiasi pertandingan. Jelang gabung Barcelona, Lewandowski pamitan pada skuad Bayern. Kepindahan Robert Lewandowski ke Barcelona akhirnya terwujud. Lewandowski mengucapkan selamat tinggal
kepada rekan-rekan setimnya di Bayern Munich. Robert Lewandowski sendiri akan segera berangkat ke Barcelona untuk melakukan serangkaian prosedur untuk menuntaskan transfernya. Namun Lewandowski berjanji akan kembali ke Munchen untuk berpamitan dengan layak. Galtier jawab spekulasi masa depan Neymar di PSG. Neymar sudah 5 tahun berseragam PSG, sebanyak 100 gol dan 60 assist disumbangkan Neymar yang membantu Les Parisiens memenangi 11 trofi domestik, termasuk 4 gelar Ligue 1. Meski demikian, Neymar tetap dianggap gagal memenuhi ekspektasi karena belum mampu membawa PSG memenangi titel juara Liga Champions. PSG dilaporkan sudah muak dengan Neymar sehingga memasukkannya ke dalam daftar jual di bursa musim panas ini. Galtier sempat mengungkapkan keinginannya agar Neymar bertahan. Pramu taktik berusia 55 tahun itu kembali mengatakan bahwa ia tidak ingin kehilangan Neymar. Lingard diincar klub Arab Saudi, dijanjikan bayaran fantastis. Kontrak Lingard di MU berakhir pada akhir musim 2021-2022. Berbagai tawaran disebut-sebut datang menghampiri Jesse Lingard, mulai dari tim-tim Premier League hingga klub di luar Inggris. Tawaran juga datang dari Arab Saudi. The Athletic melaporkan Lingard didekati satu tim dari negara Timur Tengah dengan iming-iming bayaran fantastis. Satu klub Arab Saudi yang tak disebutkan namanya itu menawari Lingard bayaran 178 miliar rupiah per tahun. Lingard diklaim mempertimbangkan tawaran tersebut dengan serius. Jesse Lingard diklaim akan membuat keputusan tentang masa depannya pekan depan. Resmi, Bayern Munich perpanjang kontrak Serge Gnabry. Bayern Munich resmi memperpanjang kontrak Serge Gnabry. Daratan memberi tambahan kontrak 4 tahun kepada pemain Jerman tersebut. Jawara Bundesliga tersebut mengumumkan perpanjangan kerjasama dengan Gnabry Sabtu 16 Juli 2022. Perpanjangan kontrak Serge Gnabry disambut positif Presiden Bayern, Herbert Hainer. Menurutnya, kehadiran Gnabry membuat lini serang klub semakin mengesankan. Transfer Robert Lewandowski ke Barcelona ciptakan efek domino, Juventus berpotensi dirugikan. Transfer Robert Lewandowski ke Barcelona rupanya menciptakan efek domino. Klub raksasa Liga Italia Juventus berpotensi untuk dirugikan. Pasalnya, menurut laporan dari Football Italia, Bayern Munchen akan menggunakan uang hasil penjualan Lewandowski guna menaikkan tawaran mereka kepada Juventus untuk mendapatkan tanda tangan Matthijs de Ligt. Sementara itu, Juventus diprediksi bakal rugi besar jika sampai menjual de Ligt ke Bayern Munchen. Pasalnya, bek berusia 22 tahun itu merupakan salah satu aset berharga yang mereka miliki. Juventus kepergok lakukan operasi senyap untuk bajak Ismail Bennacer. AC Milan tampaknya harus waspada dengan rival mereka di Liga Italia Juventus. Pasalnya, I Bianconeri kepergok ingin membajak Ismail Bennacer. Juventus bahkan siap mengucurkan dana segar plus mengorbankan wonderkid-nya demi memuluskan kepindahannya Bennacer ke Turin di bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan tersebut, nama wonderkid yang bisa masuk dalam transfer Bennacer ke Juventus adalah Nicolo Fagioli. Massimiliano Allegri tak main-main atas ide tersebut. Ia menganggap Bennacer adalah profil yang tepat untuk jadi tandem Paul Pogba. Angel Di Maria akan cepat cocok dengan Dusan Vlahovic. Mantan pelatih Juventus, Fabio Capello, memuji aktivitas transfer mantan klubnya setelah mendatangkan Angel Di Maria dan Paul Pogba. Angel Di Maria dan Paul Pogba adalah transfer yang sangat bagus. Mereka akan membawa kualitas dan karakter serta menambah bobot permainan Juventus, kata Capello. Saya selalu menyukai Angel Di Maria, dia punya teknik dan dribbling bola yang bagus. Di Maria akan cocok bermain bersama Dusan Vlahovic, lanjutnya. Alexis Sanchez tak masuk skuad Inter Milan di laga uji coba lawan AS Monaco, tolak 4 juta euro untuk akhiri kontraknya. Alexis Sanchez tidak masuk ke dalam skuad Inter Milan
ketika tim bermain imbang 2-2 lawan AS Monaco di pertandingan uji coba Minggu 17 Juli. Dilansir dari Football Italia, Sanchez bukan bagian dari rencana pelatih Simone Inzaghi dan klub sangat ingin mendapatkan gaji bersih 7 juta euro per musim dari pembukuan mereka. Itulah sebabnya mengapa Sanchez bahkan tidak ada dalam skuad Inter untuk pertandingan uji coba lawan AS Monaco. Menurut kabar beredar, Sanchez berusaha membuat situasi ini sesulit mungkin dengan menolak pembayaran 4 juta euro untuk mengakhiri kontraknya setahun lebih awal. Frenkie de Jong masih disayang Barcelona, tetapi aturan La Liga menyuruh pisah. Barcelona menegaskan jika mereka masih menyayangi gelandang mereka, Frenkie de Jong, meski peraturan La Liga menyuruh untuk berpisah. Barcelona harus mengikuti peraturan fair play untuk bisa mendaftarkan sejumlah pemain baru. La Liga tidak memperbolehkan klub mendaftarkan pemain jika pengeluaran untuk gaji pemain melebihi total 70% dari pendapatan klub. Gaji de Jong saat ini memang memberatkan Barcelona sehingga sang gelandang harus dijual. Gelandang asal Belanda tersebut akan dijual dengan harga 85 juta euro atau sekitar 1,28 triliun rupiah. Waduh, Xavi tak bisa ikut rombongan Barcelona ke Amerika Serikat. Barcelona terancam jalani tur pramusim di Amerika Serikat tanpa Xavi Hernandez. Xavi tidak bisa masuk ke negeri Paman Sam karena masalah visa. Dikutip dari Football Espana, hal tersebut terjadi akibat Xavi pernah mengunjungi Iran lebih dari 3 kali saat masih bermain dan melatih Al-Sadd. Hubungan buruk Amerika Serikat dan Iran secara diplomatik bikin Xavi tidak bisa masuk ke Amerika Serikat dengan visa biasa. Xavi harus menyertakan dokumen tambahan terkait alasan kunjungannya ke Iran kala itu. Ia harus menunggu dokumen itu tuntas baru untuk bisa menyusul skuadnya ke Amerika Serikat. Jika masalah administrasi ini gagal dituntaskan, pelatih 42 tahun ini terancam tak bisa mendampingi El Barça di Amerika Serikat. Harry Kane angkat suara soal menu latihan brutal dari Antonio Conte. Harry Kane memiliki pemikiran positif atas latihan berat yang diberikan sang pelatih Antonio Conte. Menurutnya, latihan tersebut bisa membawa Tottenham Hotspur tampil lebih garang musim depan. Hal itu diungkap Kane bukan tanpa alasan. Ia menyebut menu latihan yang disuguhkan Conte benar-benar membawanya ke level yang berbeda. Menu latihan Antonio Conte sangat luar biasa. Dia telah membawa tingkat kebugaran saya ke level yang berbeda, ujar Kane dikutip dari The Sun. Tak hanya kebugaran, mentalitas yang saya miliki pun cenderung meningkat. Apalagi Conte dengan wataknya yang tegas bisa memberikan ancaman kepada para pemain kapan saja. Lanjutnya, sesuai kebutuhan, Kalidou Koulibaly datang ke Chelsea di saat yang tepat. Kalidou Koulibaly diklaim datang ke Chelsea di saat yang tepat lantaran sesuai kebutuhan The Blues yang baru saja ditinggal eksodus pemain belakang. Bagaimana tidak, peringkat ketiga Liga Inggris musim lalu tersebut ditinggal 2 bek tengah sekaligus pada musim panas tahun ini. Chelsea harus kehilangan Andreas Christensen dan Antonio Rudiger dengan status bebas transfer yang masing-masing menyeberang ke Barcelona dan Real Madrid. Kurniawan Dwi Yulianto merespon bakal latih Cesc Fabregas. Klub milik pengusaha Indonesia Como dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Cesc Fabregas. Pesepak bola berusia 35 tahun tersebut bakal menaikkan kontrak selama 2 tahun. Artinya Fabregas akan mendapat arahan dari Kurniawan Dwi Yulianto. Legenda timnas Indonesia tersebut kini berstatus sebagai asisten pelatih Como. Kurniawan pun memberikan respon terkait bakal berlabuhnya Fabregas ke Como. Ia menyebut sampai sekarang pihak klub belum mengasih informasi sama sekali. Saya nggak bisa berkomentar apa-apa tentang hal tersebut. Apalagi yang bersangkutan belum ada di sini, kata Kurniawan saat dihubungi awak media. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you, gengs!